Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, istimewanya para imam, rekan-rekan seimamat yang terkasih. Ketika Yesus masuk ke rumah ibadat, dia mendapat kesempatan untuk berdiri menerima gulungan kitab Nabi Yesaya. Kemudian dia membacakan nas dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 dan seterusnya yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat Tuhan adalah tahun Yobel, tahun ke-50 yang merupakan tahun istimewa. Pada tahun Yobel ditiuplah sangkakala untuk mewartakan bahwa rahmat Tuhan, kerahiman Tuhan secara khusus akan berlangsung selama tahun itu. Para budak Ibrani harus dibebaskan. Tanah atau harta lain dari orang Israel yang pernah dijual karena kemiskinan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Sungguh tahun yang luar biasa, tahun kerahiman Allah. Sesudah Yesus menyelesaikan bacaan, dia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat, lalu dia duduk sebagai guru. Dan dia berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Sungguh luar biasa. Pada hari ini terpenuhilah apa yang kamu dengar. Dan memang sejak saat itu Yesus berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, dari desa satu ke desa lain, untuk memberitakan kabar gembira. Mengapa kabar gembira? Karena dia melalui perkataannya, tetapi juga melalui perbuatan-perbuatannya, sungguh-sungguh mewujudkan kasih Allah. Kabar baik karena orang miskin diperhatikan. Kabar baik karena orang buta mendapat penglihatan kembali. Orang yang tertindas, yang kerasukan setan dibebaskan. Orang berdosa diampuni. Yesus berkeliling tanpa mengenal lelah untuk mewujudkan kasih Allah itu. Karena itu dia sungguh layak disebut pembawa kabar baik. Karena sungguh baik yang dia wartakan dan sungguh baik yang dia kerjakan. Para Romo yang terkasih, Yesus pergi kemana-mana untuk mewartakan kabar baik ini. Karena itu ketika Yohanes Pembaptis yang sedang dipenjara menanti-nantikan saat besar, dan dia tidak sabar menunggu saat itu, dia ragu-ragu, maka dia mengutus orang untuk bertanya kepada Yesus, engkaukah yang harus datang, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Kepada Yohanes Pembaptis, Yesus memberikan jawaban ini. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Lihat dan dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan,
Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Lukas pasal 7 ayat 22. Dan menurut Markus pasal 7 ayat 37, sesudah Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap, banyak orang takjub dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Para Romo yang terkasih, Yesus tadi menyatakan diri sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Roh Tuhan ada padanya. Dengan pengurapan itu, Yesus dipilih dan diberi tugas khusus oleh Allah. Roh Kuduslah kekuatan ilahi yang membuat orang mampu melakukan sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Dalam kitab suci sering ada gagasan Roh Kudus yang mengutus. Sangat jelas dalam Pantekosta atau Pentakosta. Turunnya Roh Kudus mengutus para rasul ke seluruh dunia menjadi pemberani, menguatkan mereka, membuat mereka mampu mewartakan meskipun mereka orang tidak terpelajar. Roh Kuduslah yang mengutus dan memampukan mereka. Kita semua para imam diurapi oleh Roh Kudus yang sama. Maka kita mengambil bagian dalam imamat Yesus Kristus. Kita ini sebagai imam atau uskup disebut alter Kristus, Kristus yang lain. Melalui imamat kudus kita ambil bagian dalam pelayanan Yesus sebagai yang terurapi, sebagai imam. Maka pada kesempatan ini perkenankan saya mengajak Anda dan diri saya sendiri untuk bertanya, apakah kita dapat berkata seperti Yesus dalam batas tertentu karena kelemahan kita, tetapi masih kita bisa berkata kepada umat yang dipercayakan kepada kita, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Suatu pertanyaan, apakah kehadiran kita yang diurapi Roh Kudus mewartakan kabar baik? Kabar yang baik. Melalui perkataan dan juga melalui tindakan. Lebih-lebih pada masa yang sangat sulit ini, karena pandemi yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun, ketika ekonomi menjadi sangat sulit, ketika banyak orang sangat menderita, kehilangan pekerjaan, atau penghasilannya merosot tajam, ketika orang sungguh menderita, gereja dipanggil untuk berusaha menampilkan Kristus yang datang untuk membawa kabar gembira itu. Entah melalui kegiatan PSE, entah melalui kegiatan tim solidaritas kemanusiaan Kuspan Malang, entah melalui apa saja. Mari kita di masa sekarang dan di masa akan datang sadar bahwa kita punya tugas yang berat pada saat ini. Mampukah kita yang diurapi Roh Kudus menjadi seperti Yesus, datang untuk mewartakan kabar baik, tidak hanya dengan perkataan, tetapi melalui tindakan nyata. Semoga kita mampu menghayati panggilan kita berkat bantuan Roh Kudus. Amin.